pelajaran IPA dengan materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini yang chapter 2-nya, lanjutan yang kemarin, disusun oleh saya sendiri, Darhidayanti. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana penerapan rumus matematika dari beberapa besaran yang ada dalam materi gerak. Sekarang kita tetap akan belajar tentang besaran tersebut, tetapi dengan sedikit lebih detail, yaitu tentang bagaimana konversi satuannya. Fokusnya kepada konversi satuan dari besaran-besaran tersebut. Ya, besaran-besaran dalam gerak itu ada 5, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini terfokus ada 3. Yang pertama tentang kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Kecepatan dan kelajuan yang kemarin satuannya adalah meter per sekon. Kemudian yang bagian percepatan satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Sekarang kita akan membahas ke bagian konversi satuan. Di kelas 7 semester 1 kalian sudah mempelajari tentang materi ini, konversi satuan. Saat ini Ibu hanya ingin mengulang ingatan kalian kembali apa saja dan bagaimana cara mengkonversi satuan itu. Satuan di sini kita fokuskan hanya ada 2. Yang pertama satuan panjang. Nah, ingat ini adalah tangga untuk satuan panjang, ada dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai yang terakhir adalah milimeter. Ingat, kalau turun 1 kali anak tangga itu dikalikan 10, sedangkan jika dia naik 1 kali anak tangga maka dibagi 10. Masih ingat kan materi ini? Ayo buka lagi bukunya. Sekarang yang kedua adalah tentang besaran waktu, konversi satuan untuk besaran waktu. Waktu itu kalau kamu tahu seringnya adalah fokusnya kepada jam. Nah, ternyata satuan waktu itu ada banyak. Bisa kamu lihat di bawah ini ada 1 abad, 1 windu, 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 1 jam, 1 menit. Ada juga yang detik. Oke, itu akan kita pelajari lagi lebih khususnya tentang materi konversi satuan ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang konversi satuan panjang. Ingat, satuan panjang itu kalau dalam besaran pokok adalah meter. Sekarang untuk mempelajari konversinya masih ingat ada soal seperti berikut. 20 km itu berapa meter? 500 cm itu sama dengan berapa meter? Biasanya kita akan menggunakan anak tangga untuk konversi satuan panjang. Dari 20 km menuju meter, soal yang pertama, kita akan lihat kilometer ke meter itu ada berapa kali penurunan. Turun ya, kilometer ke meter. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kali penurunan. Otomatis berarti kalau dia turun dikalikan 10 setiap satu anak tangga. Kalau ada 3 anak tangga, berarti pengali 10-nya ada 3. Lihat dulu, tulis dulu 20 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi ada 3 angka 10-nya. Kemudian ini 1, 20 dikali 1000. Hasilnya adalah 20.000 meter untuk 20 km. Jadi 20 km itu sama dengan 20.000 meter. Kemudian soal yang kedua, 500 cm itu berapa meter? 500 cm itu sama dengan berapa meter? Kita pakai lagi anak tangganya. Dari cm ke meter itu turun apa naik? Kalau dari cm ke meter dilihat dari tangga itu adalah naik. Naiknya berapa kali? 2 kali. 1, 2. Ada 2 kali kenaikan, berarti 500 dibagi 10 dibagi 10. Kenapa dibagi? Karena setiap kali naik 1 anak tangga, maka nilainya dibagi 10. Karena di sini ada naiknya ada 2 anak tangga, berarti nilai pembagi 10-nya ada 2.
maka hasilnya sama dengan 500 bagi 10 hasilnya ada 50, kemudian 50 dibagi lagi jadi 10 menjadi 5. Jadi hasil dari 500 cm diubah jadi meter adalah 5 meter. Oke, sekarang yang kedua adalah tentang konversi satuan untuk besaran waktu. Ini ada beberapa satuan besaran waktu. Sekarang yang kita fokuskan adalah tentang dari konversi dari, contohnya dari jam ke detik atau detik ke menit. Di soal ini ada dua soal. Soal yang pertama itu 1 jam berapa detik, kemudian yang kedua 2600 detik itu berapa menit. Cara menghitungnya adalah, untuk yang soal yang pertama 1 jam itu sama dengan berapa detik. Kita konversikan dulu, kita lihat dari yang gambar di samping. 1 jam itu adalah 60 menit. Dapat dari mana? Ini 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian yang kedua, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dapat dari mana? Dari gambar yang ini. Oke, sekarang kalau tadi dari jam ke detik itu tidak ada, jadi harus pakai turunan, 2 kali turunan. Yang pertama dari jam ke menit, kemudian menit ke detik. Ini jika dikonversikan 1 jam sama dengan 1 dikali 60 untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam, dan 60 detik untuk 1 menitnya. Jadi dikalikan 60 dikalikan 60 detik. Hasilnya adalah 1 dikali 3600 detik, hasilnya 3600 detik. Jadi untuk 1 jam itu nilai detiknya adalah 3600. Kemudian soal yang kedua, 600 detik itu berapa menit? Oke, kita lihat kembali satuan waktunya. 1 menit itu tadi berapa? 60 detik. Jadi jika 600 detik, maka 600 itu dibagikan dengan 60. Kenapa dibagi? Kalau tadi yang dari jam ke detik dikali, kalau dari detik ke menit dibagi, karena jika yang dituju adalah yang lebih tinggi, ibaratnya lebih tinggi kastanya, kalau dalam tangga lebih tinggi kastanya, lebih tinggi tingkatannya, maka hasilnya harus dibagi. 600 dibagi 60 hasilnya adalah 10 menit. Gitu ya. Nah, jika ada pertanyaan, konversi satuan panjang dan waktu itu gunanya untuk apa, kita pelajari kembali, yaitu adalah untuk memasukkan antara rumus kecepatan dan kelajuan itu tadi. Karena satuan kecepatan dan kelajuan itu pada umumnya adalah meter per sekon, namun seringkali pada kenyataannya praktek di lapangannya itu adalah sering digunakan kilometer per jam. Tahu dari mana? Dari speedometer yang sering ada di kendaraan kita. Kalau kita lihat speedometer itu ada tanda satuan kilometer, dan yang kedua di bawahnya adalah kmph. Kmph itu artinya kilometer per jam. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan konversi satuan tadi ke dalam contoh soal. Yang pertama, 36 km per jam diubah menjadi meter per sekon. Sebelum menjawab langsung, itu harus tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui dari konversi satuan tadi yang sudah kita pelajari, itu 1 km sama dengan 1000 meter. Kemudian yang kedua, 1 jam itu sama dengan 3600 sekon atau detik. Kemudian yang ditanya, jika 36 km per jam diubah menjadi meter per sekon, maka jawabannya adalah 36 itu dikali 1000 dibagikan dengan 3600. Ini angka 1000 itu didapat jika karena kilometer diubah ke meter. Angka 3600 didapat dari jam diubah ke sekon. Kemudian kenapa 36 dikali 1000? Karena 36 km itu
setara ya, dia di atas. Kemudian kenapa dibagi 3.600? Karena tadi kilometer per jam. Kalau per itu pembagian, jadi dia harus pembagian. Hasilnya adalah 36.000 dibagi 3.600, hasilnya 10 meter per sekon. Kemudian soal yang kedua, 18 km per jam ubah ke meter per sekon. Cara yang sama, diketahui juga sama. 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3.600 sekon. 18 km per jam diubah meter per sekon. Nah, jawabannya adalah 18 dikali 1000 dibagi 3.600 sama dengan 18.000 dibagi 3.600, hasilnya adalah 5 meter per sekon. Nah, sekarang jika contoh soal dengan menggunakan soal cerita. Saya menempuh perpindahan sebanyak 10 km dalam waktu 50 detik. Berapakah kecepatannya? Oke, sebelum mengerjakan kita tulis dulu diketahuinya apa. Diketahui yang pertama adalah jarak atau kodenya simbolnya S. Jaraknya perpindahannya adalah 10 km. Ingat 1 km itu adalah 1000 meter, maka jika 10 km maka hasilnya perpindahannya adalah 10 kali 1000, yaitu 10.000 meter. Kemudian yang kedua, T itu adalah simbol dari waktu. Waktunya adalah 50 sekon. Ditanyanya adalah berapa kecepatan V ya, V5. Maka jawabannya, masukkan rumusnya. V sama dengan S per T atau perpindahan dibagi dengan waktu. V sama dengan perpindahannya 10.000 km dibagi dengan 50 detik. Nah, hasilnya adalah 200 meter per sekon. Contoh soal selanjutnya, Bagus menempuh perpindahan sebanyak 36 km dalam waktu 1 jam. Berapakah kecepatannya? Oke, yang pertama diketahui adalah perpindahannya ada sebanyak 36 km. 1 km tadi adalah 1000 meter, maka jika 36 km diubah ke meter, hasilnya adalah 36 dikali 1000, yaitu 36.000, maka perpindahannya adalah 36.000 meter. Kemudian tadi waktunya adalah 1 jam. T sama dengan 1 jam. T itu adalah simbol dari waktu. 1 jam ini kamu ubah dulu jadi detik. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Dapat dari mana? Dari di atas tadi. Maka jika nilai T-nya adalah 3.600 detik. Yang ditanya adalah berapa kecepatannya? Simbolnya adalah V. Jawab, masukkan rumusnya. V sama dengan perpindahan dibagi waktu atau S per T. V sama dengan 36.000 dibagi 3.600, maka hasil dari kecepatan Bagus adalah 10 meter per sekon. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk materi pembahasan tentang penerapan besaran-besaran pokok dengan lebih khususnya membahas tentang konversi satuannya. Bagaimana cara mengkonversikan satuan untuk besaran yang ada dalam gerak. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.